Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, mal iman? Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Artinya, apabila amal-amal kebaikanmu membuat kamu bahagia, membuat kamu gembira, membuat kamu happy, membuat kamu tenang, maka kamu adalah orang beriman. Orang itu bertanya lagi, faqala ya Rasulullah, wa mal ismu? Wahai Rasulullah, apa itu dosa? Mal ismu, apa dosa itu? Maka Rasulullah menjawab, qala idza haka fi sadrika syai'un fada'hu. Apabila idza haka fi sadrika, apabila mengganjal di dalam hatimu, tidak nyaman ya, haka itu kalau dalam bahasa Arab artinya keri ya, gatal ya, hikkah ya. Apabila hatimu itu terasa tidak nyaman, orang gatal itu enggak nyaman di dalam hatimu, maka tinggalkan. Fada'hu, maka tinggalkanlah apa yang membuat kamu tidak nyaman dalam hati. Hadis ini dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Imam Al-Hakim, dan hadis tersebut termasuk di antara hadis sahih. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dari hadis ini? Bahwasanya ciri orang mukmin itu ya, orang beriman itu ternyata sesuatu yang membuat dia bahagia adalah hal yang perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, ini contoh hal kita. Kalau kita itu habis sholat, ya, itu ada rasa nyaman, ada rasa tenang. Nah, berarti itu tanda bahwa kita iman. Sebaliknya, kalau ada sesuatu hal yang mengganjal, yang nggak nyaman, contoh kita itu kalau belum sholat rasanya nggak nyaman ya. Kita umumnya mau tidur gitu kok, wah tadi belum sholat, rasanya nggak enak. Kita belum melakukan kewajiban kita, maka rasanya ada sesuatu hal yang selalu menghantui kita ya. Apalagi kalau itu ya dirasa diikuti dengan kekhawatiran, ketakutan. Nah, itu berarti pertanda bahwa ada iman di dalam hati. Karena hati kita itu mengimani, meyakini, mempercayai bahwa ada Allah, ada
balasan, ada akhirat, nanti ada hisab, ada hari pembalasan dan seterusnya. Maka itulah iman. Nah, maka menjadi suatu hal yang perlu diwaspadai kalau orang itu dia melakukan dosa dan tidak melakukan dosa itu sama. Ya, jadi melakukan suatu hal yang kita tahu bahwa itu dosa, itu tidak merasa bersalah, tidak merasa takut, tidak merasa malu, perasaannya biasa saja. Apalagi kalau biasa habis dosa dia merasa happy, lah ini lebih bahaya lagi. Ya, tapi kalau orang habis melakukan dosa merasa dia salah, merasa diri dia, waduh ini dosa lagi ini gimana? Saya harus istighfar. Itu berarti masih ada iman. Nah, yang menjadi kekhawatiran kalau orang itu sudah terbiasa dengan perbuatan yang buruk, kejahatan, dosa, sehingga hilang rasa yang awalnya menjadi beban, menjadi hakafi sadri, menjadi mengganggu, mengganjal di dalam hati, lama-lama hilang karena sudah kulino, sudah biasa. Nah, maka kebiasaan itu hendaklah yang dibiasakan hal-hal yang baik. Karena kalau perbuatannya baik menjadi kebiasaan, maka sekali dia tidak melakukan kebaikan itu, maka rasanya ada yang kurang. Saya biasa sedekah, kok saya ini lama nggak sedekah, itu berarti ada ya rasanya yang nggak enak. Ya, saya biasanya suka menolong orang, suka bantu orang, kok saya sudah lama nggak bantu orang. Itu hatinya akan tiba-tiba memberikan warning, mengirim pesan bahwa oh, kamu belum melakukan ini, kamu. Nah, maka rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa kebahagiaan orang mukmin itu adalah manakala dia melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, maka kebaikan sekecil apapun hendaklah jangan diremehkan, jangan ditinggalkan, untuk supaya kita bisa melakukannya. Dan dosa atau kesalahan sekecil apapun jangan diremehkan sehingga kita melakukannya atau kita terjerumus ke dalamnya. Semoga kita oleh Allah dibimbing, dimudahkan untuk selalu berbuat hasanat, kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan, amal-amal baik itu akan menjadikan kita selalu dalam keadaan surur, ya, dan mudah-mudahan kita besok dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongan as-sabiqun atau golongan ashabul yamin seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.